Ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu. Yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa, Rafael Alun. Itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos, gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak perlu operasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak. Sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37, belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah, oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini, gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini,
beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya, kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu, satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak, sudah ada ilmunya lah, begitu. Misalnya terus kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak, dan itu belum bukti hukum gitu. Nah yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 T itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan ke Menteri Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan nih loh Anda punya ini gitu, baru dipanggil.